Sip. Halo semuanya, selamat datang kembali di Vital atau podcast Vital. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan di Dinas Kesehatan Tata Cara Dokumen, hadir menemani Sobat KKN hari ini pada episode program Pesiar. Nah, hari ini saya ditemani oleh Mas Respati dan Mbak Widi. Halo, saya hai dulu. Terima kasih Mbak Widi dan Mas Respati sudah hadir pada Vital hari ini. Iya, supaya Sobat KKN lebih kenal dengan Mas Respati dan Mbak Widi. Bisa perkenalan monggo dari Mbak Widi dulu. Halo, perkenalkan nama saya Widi Nurhayati. Saya sebagai PATT Administrasi Kepesertaan Kantor Cabang Kebumen. Halo teman-teman semua, nama saya Respati Prestia, saya PATT President Officer dari Kesehatan Kantor Kebumen. Oke, Mas Respati dan Mbak Widi ini dari bagian kepesertaan ya. Nah, berkaitan dengan topik hari ini yaitu program Pesiar, kita langsung aja pada dasar katanya pesiar. Apa itu sih pesiar? Apakah pesiar, kata pesiar atau pesiar? Monggo dijelaskan Mas Respati. Jadi bukan pesiar ya teman-teman. Bukan kapal pesiar ya, bukan program liburan ya. Jadi pesiar itu akronimnya adalah petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Jadi pesiar itu adalah salah satu program dari bagian kepesertaan kesehatan, di mana pesiar ini dari bagian kesehatan ini bermitra dengan desa yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada para warga desa yang mungkin mereka itu membutuhkan pelayanan dari desa kesehatan. Dan pesiar ini juga ditujukan kepada desa yang mungkin jaraknya itu dari kantor desa itu lumayan jauh, jadi itu akan mempermudah lah untuk para warga yang ingin mendapatkan pelayanan bpjs kesehatan melalui agen pesiar. Oke, berarti bukan jalan-jalan kapal pesiar gitu ya Mas ya. Oke, berarti program pesiar ini langsung terjun ke lapangan Ya, jadi pesiar ini kan kita bermitra ya sama desa. Jadi kita juga menunjuk agen namanya, agen pesiar, istilahnya menjadi perpanjangan kita lah di lapangan untuk ke desa. Dan kebanyakan agen ini ya mereka adalah orang-orang yang sudah sangat paham dengan warga-warganya. Jadi mostly kebanyakan dari agen ini adalah perangkat desa, karena mereka kan sudah hafal ya banyak sama warga desanya sendiri kan. Sekian. Berarti nggak hanya sekedar sosialisasi ya Mas ya? Iya. Memetakan juga, menyisir masyarakat yang belum terdaftar peserta didik. Oke, nah kenapa program pesiar ini dibentuk? Apakah masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta didik? Baik, kalau tujuannya program pesiar yang pasti mempermudah masyarakat yang mungkin rumahnya itu jauh dari kantor. Dan yang tadinya agen kan tidak perlu jauh-jauh kantor, cukup ke agen pesiar dan bisa dapat pelayanan ataupun pendaftaran juga. Dan selain itu juga agen pesiar itu fungsinya sebagai agen juga untuk memperluas cakupan pesertaan kita. Jadi kan pasti juga banyak yang membutuhkan dari segmen PBI ya. PBI itu penerima bantuan iuran. Iya, betul. Karena agen pesiar kan biasanya juga apa namanya admin SNG, jadi kadang juga mengurusi PBI dan kadang itu untuk peserta-peserta yang aktif ada agen biasanya kayak datanya. Jadi itu bisa sekalian lah untuk merealisasi kembali untuk peserta-peserta yang mungkin sudah nonaktif. Kepesertaan penerima bantuan iuran. Ya. Oke, jadi program pesiar ini ada petugas khusus namanya agen pesiar. Nah, agen pesiar ini biasanya orang-orang dari wilayah setempat yang menjadi tujuan dari program pesiar ini. Luar biasa ya Mas semangatnya ini. Jadi BPJS Kesehatan nggak hanya menunggu di kantor cabang, tapi juga melakukan jemput bola ke masyarakat mahasiswa. Ngomong-ngomong terkait agen pesiar Mbak Mas. Jadi agen pesiar di kantor cabang Kebumen itu ada berapa yang BPJS? Ya, agen pesiar kantor cabang Kebumen itu terdiri dari 3 kabupaten, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purworejo, yang masing-masing kabupaten terdiri dari 12 agen pesiar di kecamatan yang tersebar. Oke, ada 12 per kabupaten. Nah, gimana Mbak misalnya ada masyarakat yang didatangi oleh agen pesiar, tapi masyarakatnya ini ingin memverifikasi apakah agen pesiar tersebut beneran agen pesiar dari kantor cabang Kebumen atau dia hanya penipu, karena kan sekarang motifnya banyak banget ya Mbak. Takutnya dia tiba-tiba ditarik uang gitu kan, dan itu karena dia mengatasnamakan BPJS Kesehatan, nanti dia minta pertanggungjawaban dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi bagaimana masyarakat untuk memverifikasi apakah itu beneran agen pesiar yang benar atau bukan? Ya, caranya gampang. Masyarakat untuk memverifikasi itu agen pesiar atau bukan, biasanya para agen itu memakai rompi agen pesiar dengan nama agennya siapa. Selain itu juga memakai ID card. Nanti para agen memakai ID card pesiar yang itu menandakan bahwa itu agen pesiar. Jadi masyarakat jangan takut ya. Oke, nah jadi agen pesiar yang resmi itu menggunakan kompi seperti foto di sini ya, Iya. dan menggunakan ID card. Lalu bisa juga nggak Mbak ada website atau semacam akun media sosial untuk memverifikasi? Terus ini Mbak, setiap agen kan dibekali ya akun dari kami. Akun itu terintegrasi langsung dengan perusahaan kesehatan dan juga capil. Jadi mereka bisa mengakses data warga. Jadi untuk memverifikasi juga mungkin bisa dari warga, kalau belum percaya ya, itu bisa minta ke agen pesiar yang mana akun yang perlihatkan kalau dia itu memang agen pesiar gitu. Jadi memang mereka diberikan akun untuk mengakses data peserta. Jadi tidak sembarang Iya, orang. belum ada passwordnya dan sebenarnya, jadi ya pasti mereka punya itu. Ada juga nih Mbak, cara masyarakat untuk memverifikasi itu beneran agen pesiar atau enggak. Masyarakat bisa cek Instagram Kebumen Ceria, yang mana nanti di dalamnya ada flyer yang isinya tentang agen pesiar itu sendiri. Nama-namanya ya. Nama-namanya betul. Oke, jadi cek akun Instagram Kebumen Ceria. Ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke, Mas Leswati dan Mbak Widi, terima kasih banyak untuk pembahasan terkait program pesiar dan agen pesiar. Namun sebelum saya tutup, apakah ada tambahan dari Mas Leswati atau Mbak Widi? Paling tadi kan di poin 2 ya, tentang tujuan dari program pesiar ya. Jadi selain untuk mempermudah masyarakat desa ya, itu juga bisa mempermudah para pelaku usaha. Jadi untuk para pelaku usaha UMKM yang memiliki pegawai ya minimal 5, itu bisa sekali Bapak Ibu untuk mendaftarkan badan usahanya ke agen pesiar sebagai badan usaha pekerja penerima upah. Jadi nanti pekerja-pekerja yang ada di badan usaha itu nantinya BPJS akan ditanggung oleh UMKM itu. Jadi itu selain untuk masyarakat desa, agen pesiar juga bisa untuk menjadi perpanjangan tangan untuk para pelaku usaha yang ingin mendapatkan badan usahanya dalam pesertaan pekerja penerima upah. Oh, berarti keuntungan manfaat dari agen pesiar atau program pesiar ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Oke, terima kasih Mas Leswati dan Mbak Widi atas kesediaannya. Jadi Sobat JKN, jika ada agen pesiar yang mendatangi kalian nih ke rumah kalian, itu bukan ngajak kalian jalan-jalan ya, tapi itu adalah tugas dari BPJS Kesehatan yang bertugas untuk membantu Sobat JKN dalam mereaktivasi ataupun mendaftar menjadi peserta JKN. Semoga penjelasan dari Mas Leswati dan Mbak Widi tadi dapat membantu menambah pengetahuan Sobat JKN mengenai program pesiar dari BPJS Kesehatan. Baik, sepertinya episode Vedeta kali ini kita cukupkan ya. Baik Sobat JKN, episode Vedeta kali ini kita cukupkan. Terima kasih Sobat JKN yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Mas Leswati dan Mbak Widi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.